Oke, hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kukulutus. Dan di video kali ini gue akan melanjutkan alur cerita dari film Corpse Prison Part 2, dimana film keduanya ini adalah kelanjutan dari cerita film pertamanya. Jadi buat kalian yang belum nonton bagian film pertamanya, gue harap kalian nonton dulu lah bagian film pertamanya, karena film ke-1 dan film keduanya ini ceritanya masih berhubungan. Untuk linknya ada di deskripsi video atau klik di pojok kanan atas. Oke, tanpa berlama-lama, ayo langsung aja kita kuikan ke ceritanya. Tapi sebelum itu pencet dulu tombol subscribe-nya dong, agar Mimin yang kasep ini makin semangat lagi buat video selanjutnya. Scene pertama memperlihatkan Pak dosen yang sedang dicangcang oleh Pak Lurah dengan todongan pistol. Dan kemudian jedor. Kemudian scene berpindah pada si Takagi, di mana ia sedang bangun tidur dari bobo cantiknya. Takagi kemudian berjalan untuk melihat si Sagiri dan Isuke yang sedang menangkap ikan di sebuah kolam curug. Aduh, di nu kitu aya lauk kan, amun di Garut mah geus gede beak etah lauk di bawaan. Aduh. Di sisi lain, para warga masih berusaha mencari keberadaan mereka semua. Kemudian Takagi dan teman-temannya melanjutkan perjalanannya untuk segera pergi keluar dari hutan di desa tersebut. Namun di sini mereka malah terpisah. Karena salah satu temannya itu yang bernama Ichi, ia melihat Hina yang ngajak Ucing Sumput. Si Ichi ini terus ngejar si Hina sampai akhirnya dia terjatuh. Ketika melihat ke samping, ternyata si Hina itu sudah mati. Di sisi lain, si Isuke dan Sagiri mengikuti si Ichi yang siga dibeberik bagong itu, namun apesnya mereka malah bertemu dengan salah satu warga dan warga itu menembakkan anak panah ke dadanya Sagiri. Isuke yang tak tahu dirinya harus berbuat apa karena tidak memakai topeng, ia kemudian memutuskan untuk menyerangnya karena warga itu memeluk si Sagiri. Namun pada saat ingin membunuh, lagi-lagi Isuke berhasil luluh oleh teriakan Sagiri yang berkata bahwa dirinya tidak akan membunuh lagi. Terlihat sepertinya Isuke ini menyukai Sagiri. Cie. Dan kemudian mereka kabur. Sementara itu si Ichi yang sudah melihat si Hina mati, ia kemudian berlari ketakutan, namun apesnya malah ketemu sama si A bertopeng. Tanpa bacot-bacot, si A bertopeng ini langsung nyasar behengnya dan mengakibatkan hulunya terpisah dan ngapung ke dalam air. Sementara itu Takagi dan Bu dosen telah berhasil tertangkap oleh sekelompok warga dan dibawa ke rumah Pak Lurah. Pak Lurah kemudian menyuruh warga tersebut untuk membawa Bu dosen keluar. Sedangkan Takagi dibawa oleh Pak Lurah ke kamarnya. Di sini Pak Lurah kemudian menyuruh Takagi untuk melepaskan semua pakaiannya. Setelah melihat bodinya yang wow, Pak Lurah merasa Takagi cocok untuk dijadikan pengantin anaknya tersebut. Setelah itu warga yang membawa Bu dosen, ia membawanya ke sebuah gubuk, di mana Pak dosen juga berada di situ namun dalam keadaan sudah mati terbunuh. Warga pun dengan rasa sangenya langsung nyonyok dan mantap-mantap. Ahiu. Di tempat lain, Isuke sedang merawat Sagiri yang terluka karena anak panah tersebut. Setelah Sagiri tertidur, ia tiba-tiba didatangi oleh AA bertopeng. Pinter sih ya nyium bawah nyirna, padahal auh nu ngabejaan atuh. Dan seperti biasa, tanpa Kukulutus, ia langsung menghantam behengnya. Perutnya ini mah maksud teh perutnya. Mendengar geraman Sagiri, Isuke yang sedang menangkap ikan kemudian segera masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan menyadari bahwa Sagiri telah mati dibunuh. Sementara itu, warga yang sedang mantap-mantap sama ibu dosen, teman yang disuruh nunggu giliran, tidak sabar lagi untuk melakukan mantap-mantap. Namun tiba-tiba dari arah belakang, Isuke datang dan langsung menampol warga itu dengan kampaknya. Isuke akhirnya berhasil membunuh dua warga tersebut. Mungkin karena orang yang disukainya telah dibunuh, Isuke sepertinya mengamuk dan melupakan perjanjiannya dengan Sagiri. Ingat di bagian film pertama di mana mereka telah berjanji bahwa Isuke tidak akan membunuh lagi. Sementara itu, Bu dosen yang telah melihat bahwa semangat hidupnya yaitu Pak dosen sudah mati terbunuh, Bu dosen kemudian putus asa. Terlebih lagi sudah digenjot oleh warga. Ia kemudian memilih untuk bunuh diri saja. Karunya Sementara itu di rumah, Pak Lurah dan anaknya sedang diskusi tentang pengantinnya. Tiba-tiba saja saat Takahiko telah menuangkan arak untuk bapaknya, ia langsung berdiri dan nampol ayahnya sendiri dengan botol arak. Dosa eta teh boy. Setelah menampol ayahnya hingga pingsan,
Takahiko kemudian membebaskan Takagi untuk segera pergi dari desa ini. Sebelum pergi, Takahiko memberikan sebuah kalung untuk Takagi pakai. Ini kalung fungsinya buat apa? Nanti di akhir film akan terkuak. Setelah di jalan, Takagi kemudian malah bertemu dengan salah satu warga yang sange edan. Namun tiba-tiba juga Isuke yang mengamuk datang dari arah belakang dan tanpa bacot langsung menampol warga tersebut. Setelah itu Takagi kemudian pergi ke kuil untuk meminta bantuan dari si botak. Takagi diberikan minuman untuk menenangkannya. Namun ternyata setelah meminumnya Takagi kemudian pingsan. Karena minuman tersebut sudah diberikan obat tidur. Sia terbalik nulungan teh. Di sisi lain Isuke sedang edan-edanan di depan rumah Palurah. Ia juga sudah berhasil membantai semua warga di desa tersebut. Sementara itu Palurah yang melihat Isuke membantai warganya, ia dengan asa-asa langsung menembak Isuke. Namun si Isuke ini masih kuat kayak hulak. Ia kemudian mendekati Palurah dan langsung menampol dengan kampaknya. Setelah itu Isuke mendatangi istri Palurah yang terbaring forever dan sudah lama ia rawat. Sambil tersenyum Isuke mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir dan kemudian mati. Istrinya Palurah kemudian membakar rumahnya. Balik lagi ke kuil, si botak ternyata akan menjadikan Takagi untuk sebuah hadiah atau tumbal atau sesajen pokoknya nama ritual kepada para dewa. Di mana si botak ini ingin juga kutukan di desa ini segera menghilang. Namun pada saat akan membunuh Tagiri, tiba-tiba datang bocil Mitsuha bersama AA bertopeng. AA bertopeng kemudian membunuh si botak tersebut dan membebaskan si Takagi. Lalu menyuruhnya untuk segera pergi. Setelah itu Takagi kemudian berlari akan tetapi di belakangnya diikuti oleh AA bertopeng yang ingin membunuhnya. Terbalik pisan katanya menyuruh untuk pergi. Tapi nah bet diudag-udag deui atuh euy. Ketika akan membunuhnya, AA bertopeng tiba-tiba saja melihat sebuah kalung yang dipakai oleh Takagi. Ia kemudian siga nu lieur. Nah mungkin ini fungsinya kalung tersebut, yaitu untuk meliurkan AA bertopeng. Takagi yang melihat AA bertopeng lengah, ia langsung melempar batu kepada AA bertopeng dan membuat topengnya terlepas. Takagi kemudian kaget ketika melihat bahwa di balik topeng itu adalah Takahiko, anaknya si Palurah, jelma eraan. Takagi kemudian marah pada Takahiko dan langsung mendesaknya. Kenapa melakukan semua ini? Takahiko yang malu-malu, ia menjelaskan bahwa dirinya ingin menghilangkan kutukan desanya dengan caranya sendiri. Dan lebih baik para wanita yang datang ke sini langsung dibunuh saja tanpa diincar terlebih dahulu. Takahiko dengan rasa saltingnya, ia tiba-tiba saja disoledat sampai jatuh. Dan pedangnya sendiri tertancap di dadanya. Dan pada akhirnya dirinya is dead. Setelah itu Takagi meninggalkan Takahiko yang udah mati. Namun apesnya lagi malah ketemu sama beruang. Dan beruang itu pun langsung menerkamnya sampai mati atuh. Anjir nyahodek paeh mah atuh teu kudu berjuang hidup pula buang-buang waktu saja. Cerita pun berakhir dengan desa yang sedang terbakar. Ini mungkin akibat istri Palurah yang membakarnya. Dan kemudian tamat. Seluruh penduduk desa itu mati dan hanya nyisakeun si bocil ini. Gue gak tahu anak siapa ini anjir. Oke Pak, terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time and bye bye. Jangan lupa like, comment, share dan bagikan ke teman-teman kalian ya Pak. Oke.